Dulu nama HTC sempat jadi raja di dunia smartphone Android. Sebelum ada Samsung yang mendominasi, sebelum Oppo dan Xiaomi berseliweran di mana-mana, HTC adalah simbol gengsi dan teknologi. Tapi sekarang kemana mereka? Kapan terakhir kali lu lihat HP HTC di etalase toko atau bahkan review YouTube? Apa HTC bangkrut? Apa mereka disabotase? Atau mereka emang sengaja milih buat menghilang? Di video kali ini gue mau bahas kenapa HP HTC menghilang dari pasaran. Semuanya di Flashbackin Gadget. HTC bukan pemain baru, bahkan mereka pelopor smartphone Android pertama di dunia. Tahun 2008, HTC Dream alias T-Mobile G1 jadi HP Android pertama yang dirilis ke publik. Mereka kerja bareng Google waktu Android masih bayi banget. HTC juga sempat dikenal lewat seri HTC Desire yang booming banget di awal 2010-an. Bahkan tahun 2013, mereka rilis HTC One M7. Sebuah smartphone yang waktu itu digadang-gadang sebagai iPhone killer. Desainnya kece, speakernya stereo, UI-nya juga ringan. Pokoknya waktu itu HTC dianggap sebagai raja Android yang elegan. Setelah sukses dengan One M7, HTC rilis M8 dan M9. Tapi disinilah masalah mulai muncul. Desain mereka mulai stagnan, inovasi melambat, dan yang paling parah harga mahal tapi fitur nggak sepadan. Waktu Samsung dan LG mulai masukin fitur-fitur baru kayak water resist, wireless charging, dan kamera super canggih, HTC masih kekeh dengan gimmick kayak ultra pixel yang hasilnya kurang oke. Ditambah lagi HTC juga nggak pandai marketing, mereka kurang jago bikin hype. Lihat aja Samsung, promonya gila-gilaan, sedangkan HTC minim exposure, padahal produknya oke. HTC juga bikin beberapa keputusan aneh. Contohnya HTC One M9, dia pakai Snapdragon 810 yang terkenal cepat panas. HTC 10 walau bagus tapi datangnya telat ke pasar. Dan ketiga HTC U series, tampilannya glossy tapi performanya biasa aja. Mereka juga kurang konsisten. Antarmuka HTC Sense dulu digemari, tapi makin kesini makin berat dan banyak bloatware. Pengguna mulai pindah ke brand yang lebih bersih kayak Nexus atau OnePlus. Dan datanglah badai Xiaomi, Oppo, Vivo, dan Huawei. Brand-brand ini datang dengan harga murah, spek tinggi, dan promosi yang gila-gilaan. HTC nggak bisa bersaing di sini. Mereka kehabisan amunisi buat melawan gempuran smartphone murah berkualitas dari Cina. Padahal HTC tetap jual mahal. Hasilnya, market share mereka jeblok. Bahkan sempet nggak masuk top 10 brand smartphone global. Di tahun 2017, Google akhirnya beli sebagian besar tim pengembang HTC seharga 1,1 miliar dolar. Tim inilah yang bantu bikin Google Pixel pertama. Jadi bisa dibilang warisan HTC masih hidup, tapi bukan di bawah nama HTC. Sementara itu, HTC mulai banting setir ke pasar VR alias virtual reality. Mereka fokus ke produk kayak HTC Vive. Tapi ya VR belum sepopuler smartphone. Jadi HTC makin redup di mata publik. Beberapa tahun terakhir, HTC masih rilis HP.
Misalnya aja HTC U23 Pro di tahun 2023. Tapi perilisannya ini minim publikasi. Pasarnya terbatas banget. Dia nggak dijual di banyak negara termasuk Indonesia. Bisa dibilang HTC sekarang udah kayak setan. Masih hidup tapi nggak kelihatan. Mereka eksis tapi udah bukan pemain besar. Jadi kenapa HTC menghilang dari pasaran? Singkatnya, kombinasi dari strategi yang salah, marketing yang lemah, inovasi yang stagnan, dan gempuran kompetitor yang lebih agresif. Mereka bukan brand jelek, tapi di dunia smartphone jadi bagus aja nggak cukup. Harus cepat, harus beda, harus promosi jor-joran, dan HTC gagal di situ. Tapi kalau lu pernah punya HP HTC, lu termasuk bagian dari sejarah Android yang keren banget. Karena dulu HTC adalah pelopor. Gimana menurut lu? Masih berharap HTC bangkit lagi atau udah terlambat? Tulis di komen ya. Survei membuktikan lebih dari 95% yang nonton YouTube Nayonet nggak pada subscribe nih. Kenapa kawan? Bantu channel ini tembus jadi channel top global gadget. Ngalahin semua yang ada di YouTube. Yuk subscribe sekarang. Oke, segitu aja info yang bisa gue sampein di video kali ini. Oh iya, kalau lu lagi cari HP-HP jadul atau mau bernostalgia, gue udah siapin link pembeliannya di deskripsi bawah. Dan kalau lu suka konten kayak gini, coba tulis di komen kira-kira next kita bahas apa lagi. Segitu aja, gue Rio signing out.